titik pemberhentian terakhir ya untuk kendaraan roda 4 menuju air terjun Ayanajun Batang Bangkawe. Yuk ikutin kita terus. Kelas 4, namanya siapa tadi? Destinasi yang menyuguhkan pesona alam yang masih terjaga hingga kini. Tak hanya keindahan alam, budaya Minangkabau pun terus dilestarikan. Kalau batik itu bisa kita ngolah nggak? Salah satunya melalui selembar kain batik beraroma kopi. Setiap sudut desa seakan menghadirkan kekaguman, terlebih saat melihat bagaimana masyarakat setempat menjaga dan merawat warisan sejarah Minangkabau agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Di episode sebelumnya, kita sudah menyaksikan serunya atraksi wisata Pacu Jawi. Nih pemirsa nih kotor Tradisi semua nih. balap sapi yang menyatukan adrenalin, budaya dan keindahan alam Minangkabau. Tentunya ya, selain Pacu Jawi, ada begitu banyak pilihan wisata yang dapat kita jelajahi. Mulai dari keindahan alam, kemudian budaya, hingga peninggalan sejarah yang masih terjaga. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya pemirsa, desa ini tuh tak hanya indah karena sejarah dan budayanya, tetapi juga alamnya yang masih terjaga. Pemirsa, ini saya sudah selesai ganti baju ya, dan ini merupakan titik pemberhentian terakhir ya untuk kendaraan roda 4 menuju air terjun Ayanajun Batang Bangkawe. Yuk ikutin kita terus. Kelas 4, namanya siapa tadi? Kopi ya? Lama perjalanan yang kita butuhkan untuk sampai ke air terjun ini sekitar 30 menit. Tentunya kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Bang Depi serta dua warga lokal yang masih kecil, Revan dan juga Hamzah. Nah, kita udah masuk ke pintu rimba nih. Pemirsa, ini kita baru beberapa menit melakukan perjalanan ya, dan kita sudah masuk ke pintu rimbanya ya Bang ya. Dan di tengah perjalanan kita ketemu sama sesuatu hal yang unik. Apa nih Bang? Oh Pemirsa. iya, ini kalau kita udah nyampe di hutan, ini ada namanya daun yang nggak boleh dipegang atau disentuh dengan Oke. tangan terbuka. Ini namanya jelatang. Jelatang pemirsa. Nah, gatalnya tuh minta ampun kalau tersentuh tangan. Oke. Obatnya itu dari akarnya. Pastikan jangan dipegang ya pemirsa. Oke, kita Oke, lanjut lagi gua Bang ya. lanjut. Yuk. Oke, Bang, ini kita udah masuk rutenya sungai ya. Ya, kita udah masuk rutenya sungai. Nanti kita akan menelusuri sungai ini sampai ke puncak ke air terjunnya. Sampai ke air terjunnya. Sampai ke air terjunnya. Wah, pemirsa, jadi bayangkan ya, selama perjalanan sungai ini akan menjadi teman perjalanan kita. Penuh dengan tantangan. Tidak lupa kami juga mengabadikan momen ya dengan cara bersuah foto di beberapa spot menarik sepanjang perjalanan. Setelah ini perjalanan yang kami lalui terasa semakin menantang. Jalur yang licin dan berbatu membuat kami harus melangkah dengan hati-hati agar tidak tergelincir. Wah, pemirsa, ini akhirnya kita sampai juga di air terjun. Batang Bangkawe. Wah, tuh tepat di belakang kita tuh pemirsa. Oke Bang, kira-kira nih untuk pemirsa yang mau berkunjung ke air terjun yang satu ini, gimana nih caranya? Ya, caranya bisa menghubungi kontak Pokdarwis, bisa lihat Oke. nanti kontaknya bisa kita share di Instagram Pokdarwis Pariangan. Aha. Nah, yang penting ke air terjun ini tidak bisa diakses dengan umum. Oke, Tapi tidak bisa harus umum ya, pemirsa? didampingi sama warga lokal. Warga lokal demi sebagai menjaga budaya kita Oke. di Pariangan. Oke, kita lihat lebih dekat ya Bang ya. Ayo kita lanjut Oke, lebih dekat. yuk pemirsa.
Perjuangan kami untuk sampai kemari langsung terbayar oleh indahnya pemandangan air terjun dan suasana di sekitarnya. Sayangnya belum lama kami berada di sini, cuaca mulai berubah mendung dan gerimis. Tak menunggu waktu lama, kami langsung bergegas dan meninggalkan air terjun sebelum hujan membasahi kami sepenuhnya. Pemirsa, masih dari Desa Wisata Nagari Tua Parahyangan ya. Di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri nih jejak sejarah dan juga kearifan lokal masyarakat yang masih tinggal dan terjaga hingga saat ini. Nah, tepat di belakang saya ada Rumah Gadang ya. Ini merupakan ikon sejarah dari tempat ini ya, dan jadi salah satu destinasi yang sayang juga untuk dilewatkan ya. Saya juga tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang sejarah desa ini, termasuk Rumah Gadang yang saat ini. Yuk, ikutin saya. Halo Bang. Halo. Ketemu lagi ya hari ini. Ini ya rumah adatnya yang Abang bilang semalam ya. Selamat datang Mbak Jenny di Rumah Gadang. Oke Mbak Jenny, kita langsung lihat ke dalam. dalam. Wah, Nah, ini Oke apa Mbak Jenny, ini namanya Barando. Barando pemirsa. Wah, begini ya ternyata dalam dari Rumah Gadang itu. Iya, ruangannya cukup luas, bisa menampung orang sekitaran 100 lebih. 100 lebih di Iya, sini. untuk acara adat. Wah. Mayoritas rumah gadang di desa ini itu sudah berusia lebih dari ratusan tahun. Seperti yang satu ini, kata Bang Depi, usianya sudah mencapai lebih dari 200 tahun. Nah pemirsa, Rumah Gadang ini cukup unik ya. Karena satu rumah seperti ini itu Ya. dihuni oleh satu keluarga besar, benar ya Bang ya? Benar. Dan di sini ada beberapa kamar juga ya. Di sini ada 5 kamar. Ada 5 kamar, oke. Berarti per satu keluarga satu kamar. Satu kamar. Nah, bisa kita jelaskan dikit. Jadi kamar-kamar ini diperuntukkan oleh saudara kita perempuan. Oke, untuk saudara perempuan saja, sebagai jadi- ahli waris ya Bang ya? Iya, jadi kalau untuk laki-laki itu nanti kita sediakan namanya surau. Nah, ini ada foto yang Angku Bandaro Kayu, Angku Bandaro Angku Kayu. Bandaro Kayu. Oke. Nah, Angku Bandaro Kayu ini ialah dia yang punya hak penuh untuk rumah gadang ini, untuk aturan dan peraturannya. Tapi mengelolanya tetap pihak perempuan. Pihak perempuan, Iya. atau biasanya kita sebut bundokan Bundokan doang. doang. Bundokan doang gitu. Rumah gadang biasa dibangun menghadap ke timur, ke arah matahari terbit. Hal ini bertujuan bahwa cahaya adalah awal kehidupan, ilmu pengetahuan, serta harapan agar penghuni rumah selalu menghadap ke arah yang baik. Kecil. Nah, pada pagi hari, sekitar 70% rumah akan mendapat pencahayaan matahari. Hal ini sesuai dengan filosofi Minangkabau, alam tak kambang jadi guru, yang berarti alam semesta adalah guru terbaik. Oke pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita ya. Nah Bang Depi, next kita akan kemana nih?
Sekarang tujuan kita ke sentralnya atau backgroundnya Desa Trinadenia, yaitu Masjid Islah dan Batu Lantak Tigo, dan dikelilingi surau-surau kecil. Berdasarkan tambo atau catatan sejarah dan cerita rakyat yang berkembang ya, Nagari Tuo Parihyangan ini tuh diyakini sebagai cikal bakal masyarakat Minangkabau. Surau yang kita bilang tadi. Suro. Ya, tempatnya orang beranggapan ini rumah gadang ini. Desa ini merupakan desa tertua di Minangkabau dan dianggap sebagai kakak tertua. Tempo dulu yang masih terawat sampai sekarang. Nih sampai ya Bang ya. Ya. Nah pemirsa, ini kita sudah sampai di Batu Lantak Tigo ya Bang ya. Ya, tepatnya kita berada di Batu Luhak Tanah Datar. Oke, jadi ada 3 luhak ya Bang ya. Iya. Bang ini kita spill nih ke pemirsa, ini apa nih cerita dibalik dari batu ini ya? Nah, Batu Lantak Tigo itu melambangkan 3 luhak di tanah datar. Oke, 3 luhak. Atau luhak tertua. Yang pertama itu tuh luhak tanah datar, yang kedua luhak agam, dan yang ketiga yang busu luhak 50 kota. Ini dia. Jadi bentuknya tampak seperti batu pada umumnya ya pemirsa ya. Tapi ini menjadi penanda ya Bang ya. Ya, dan ini juga ada tulisannya. Oke, ada tulisannya. Kita bisa di balik mana? Ya, di balik situnya. Di balik sana. Kita coba lihat ya, ada Kita tulisan. masuk ke dalam aja bisa? Oh boleh. Boleh. Masyarakat Parihyangan biasa menyebut susunan Batu Lantak Tigo ini tuh sebagai batu tanah datar atau prasasti Parihyangan. Di mana dia? Ini beberapa tulisannya, cuman udah nggak bisa kebaca lagi ya. Nah, prasasti ini tuh ditemukan di tepi Sungai Mengkaweh yang mengalir di lereng Gunung Merapi sekitar abad ke-14 pada masa Raja Aditya Warman. Nah, ini. Jadi ada beberapa, yang ini ya Bang termasuk Ya. ya? Ini ada beberapa tulisan-tulisan ya, yang sampai sekarang ini belum ada yang bisa mengartikan ya, arti dari tulisan yang ada di batu ini. Begitu. Prasasti Parihyangan menjadi bukti awal integrasi budaya Hindu-Buddha dan formasi politik kerajaan Aditya Warman di Sumatera bagian tengah. Tapi ini bahasa apa juga orang nggak tahu, ini bahasa Iya, Sanskerta atau ini bahasa apa? aksara apa ya gitu ya, belum ada yang tahu juga yang sampai bisa sekarang. menerjemahkannya sampai sekarang. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa indahnya dan megahnya bangunan-bangunan tempo dulu yang masih terawat sampai sekarang. Oke. Nah, yang satu ini namanya Masjid Islah. Umurnya lebih kurang 250 tahun. 250 ya? Iya. Yang lebih unik itu, masjid ini dikelilingi dengan banyak surau. Yang terdata dulu 32 surau. Kalau sekarang bilang itu bagian masjid terkecil. Tapi kalau dulu surau itu tuh setara dengan universitas. Oke. Dan di surau inilah pemudi kita menuntut ilmu. Sebelum merantau ya? Ya, sebelum merantau, baik di segi ilmu pendidikan, budaya, ilmu bela diri juga ada. Ilmu bela diri juga? Hiburan juga ada. Ada berapa surau Bang di sekitar masjid ini? Semuanya 32. 32 surau pemirsa? Oke. Masjid Islah atau Masjid Tuo Minangkabau Parihyangan ini tuh termasuk masjid tertua di Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini didirikan sekitar abad ke-13 oleh Syekh Burhanuddin. Salah satu keunikannya terletak pada bagian atap. 3 tingkat pada atap masjid ini tuh melambangkan 3 tunggu sejarangan atau sistem kepemimpinan kolektif di Minangkabau yang terdiri dari niniak mama atau pemimpin adat, alim ulama atau pemimpin agama, serta cadiak pandai atau kaum intelektual. Kita kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, bentangan sawah hijau di sisi kiri dan juga kanan. Ini menjadi pemandangan indah yang mengesankan. Ada satu hal unik di desa ini. Ampas kopi berhasil disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomis. Wah, kira-kira seperti apa ya? Oke, kita sampai di destinasi yang kedua. Iya. Nah pemirsa, ini kita sudah sampai ya di destinasi selanjutnya. Kita ada di Rumah Batik Kopi Zelma ya Bang ya. Bang, ini kenapa ngajak ke sini kali ini? Ya, karena ini salah satu batik yang unik. Oke, unik. Ya, ini ibunya. Halo Ibu.
Dengan saya Jenny, kita dari Potret Day TV. Dengan Ibu Ibu Zel. ya. Berarti saya panggil Ibu Zel ya. Ya, Bu Zelmawati. Oke. Selamat datang ya, silakan masuk. Oke, yuk. Di sini Bu Zelma banyak bercerita ya tentang perjalanannya dalam menekuni dunia batik. Salah satu keunikan batik yang dibuatnya ini terletak pada pewarna alami yang berasal dari ampas kopi. Keren sekali pemirsa. Jadi ini dia galeri batik kopi ya Ibu ya. Iya, Salah satu keunikannya tuh di sini pemirsa ya, bahwa batik di sini itu menggunakan pewarna dari ampas kopi. Bener ya Pak ya? Iya, betul. Bener. Nah itu gimana ceritanya? Ceritanya gini, dari dulunya kita kan kolaborasi nih. Oke. Salah satunya dengan Podharis, dengan para dosen-dosen melakukan penelitian, gimana ya kopi ini kalau nggak sampai kebuang. Terus kita melakukan penelitian, terus sampai kolaborasi, sampai akhirnya ternyata ampas kopi itu ternyata bisa tuh mewarnai batik tuh. Ampas kopi didapat dari para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, terutama para pemilik warung di desa ini. Siapa sangka ya ternyata batik kopi khas Pariangan ini tuh sangat digemari oleh wisatawan yang berasal dari mancanegara karena keunikannya. Bahkan dalam 1 bulan, Bu Zelma mampu menjual hingga 20 sampai 30 batik kopi. Wah ini dia ya Ibu ya. Pemirsa ini dia batik hasil pewarnaan menggunakan ampas kopi ya Ibu ya. Wah warnanya lebih soft ya. Memang seperti ini ciri khasnya. Betul, memang seperti Benar. ini Wah, ini kalau dia dari pemirsa. kita dari ampas kopi ini. Jadi lebih klasik ya Bu Lebih ya. klasik. Tapi kalau di sini nih, kalau boleh tahu ya Bu, ini ada motif apa aja nih di batik sini? Oh ya, selain dari pewarna ampas kopi ini, kita ciri khasnya kan dari motifnya nih. Kita Yes. sendiri yang punya motif, nggak ada yang lain. Contohnya salah satu seperti ini namanya motifnya Mangkutorajo. Mangkutorajo itu adalah mahkota raja, Mahkota seorang raja. pemimpin. Jadi yang pakai baju ini melambangkan dia itu seorang pemimpin Oke. yang bijaksana seperti itu. Selain itu kita kombinasikan dengan Dhamma Kepadam. Dhamma Kepadam. Iya, Yang mana? seperti itu. Ini. Yang ini. Yang ini nih. Nah, terus ada juga Labuah Nagari ini. Ini Nagari. menamakan pagar. Pagarnya di kehidupan masing-masing ini, berarti kehidupan kita itu tidak terlalu bebas. Wah. Ada batas-batasnya yang harus kita hormati, Oke. yang kita harus hargai seperti itu. Wah, jadi ini nggak hanya sekedar kain biasa ya pemirsa, Ya. tapi ada banyak Filosofi. makna dan filosofi nih Iya. di balik selembar kain seperti ini. Setelah ini, Bu Zelma mengajak saya untuk melihat proses pembuatan batik. Jadi mau tahu cara bikinnya? Ayo kita lihat belakang, ada yang lagi proses Oke, pembuatannya. oke. Yuk pemirsa kita coba lihat ke dalam yuk. Ada 2 teknik yang digunakan, batik tulis dan batik cap. Ini dia ya. Dalam 1 hari, batik cap bisa diproduksi hingga 20 lembar ya, dengan lama waktu pengerjaan sekitar 1-2 jam. Setelah itu, proses dilanjutkan ke tahap nombok atau penyambungan garis motif yang terputus untuk mempertahankan warna putih pada corak batik. Ngomong-ngomong soal batik kopi ya yang jadi ciri khas di sini tuh. Ini apa sih yang jadi kelebihan dari batik kopi ini Bu? Kelebihan dari batik kopi ini, kita itu punya motif sendiri. Motif sendiri yang kita hakikan, yang kita gambar sendiri, yang kita rancang sendiri, terus kita hakikan. Oke. Biar nggak diplagiat sama orang. Oke. Kalau batik itu, kalau bisa kita ngolah nggak ada yang gagal. Terlihat mudah, namun proses yang satu ini itu membutuhkan ketelitian untuk menyambung setiap garis pada motif yang terputus. Nah pemirsa kita sekarang sudah ada di dapur produksi ya Bu ya. Dan sekarang kita akan coba mewarnai batik yang sudah dicap sebelumnya ya. Ini menggunakan bubuk kopi ya Ibu ya. Ini ya. Oke, yuk pemirsa. Gimana nih Bu? Langsung dicelupin aja. Wah, ini dia proses yang saya tunggu-tunggu. Mewarnai batik menggunakan ampas kopi yang telah diproses. Idealnya satu batik ini tuh akan melewati 10 kali proses pencelupan atau pewarnaan.
Semakin sering dicelup, maka tingkat kenaikan warna juga akan semakin tinggi. Nah pemirsa, ini dia batik yang sebelumnya sudah diwarnai ya. Seperti yang dijelaskan sama ibu tadi, ini batik akan dikeringkan di ruangan seperti ini. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung ya bu ya? Nggak boleh. Karena itu bisa menghapus warna coklat Menghilangkan pada warnanya. kopinya. Kemudian juga setelah kering ini akan dicelup kembali ya sampai 10 kali. Prosesnya 10 kali. diulang terus menerus ya nantinya. Nah ini dia pemirsa, beberapa batik yang ada di sini ya. Dan tentunya setiap batik itu punya makna filosofinya tersendiri ya. Seperti ini nih, pemirsa, ini ada lumbuang ya. Kemudian ada rumah gadang, yang mana dari beberapa motif ini tuh diambil dari naskah kuno Minangkabau. Dan uniknya ya pemirsa, tahun 2022 batik kopi Parahyangan ini itu mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI ya. Ini dia. Wah, ini sebagai desa wisata pertama ya yang memiliki pewarna batik alami dari limbah kopi. Kemudian yang ini ada desa wisata pertama dengan batik beraroma kopi. Luar biasa. Nah, untuk pemirsa yang tertarik ya, kain batik di sini tuh dihargai mulai dari Rp300.000. Sementara batik kopi ini dihargai mulai dari Rp400.000 hingga Rp450.000, tergantung tingkat kenaikan warna dan kesulitannya. Keberadaan galeri ini tak hanya menjadi ruang produksi semata, tetapi juga menjadi wadah pengembangan batik ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah kopi, sekaligus ikut melestarikan budaya Minangkabau lewat motif dan coraknya. Ini adalah akhir perjalanan saya di desa ini. Namun sebelum itu, saya mau menikmati suasana di tengah sawah sembari berbincang ringan dengan Bang Depi terkait bagaimana upaya yang mereka lakukan dalam mengembangkan desa ini. Bang Depi, ini saya senang sekali loh selama berada di sini ya. Saya ngelihat budayanya tuh masih terjaga, kearifan lokal masyarakatnya juga masih sangat terjaga, terlebih alamnya. Iya. Dan wajar ya menurut saya ini desa ini tuh didapat julukan tuh sebagai salah satu desa terindah di dunia. Kalau dari abang gimana? Ya kalau menurut saya sih lebih ke pandangan daripada pengunjung selama ini. Pengunjung yang datang ke Parahyangan itu yang berulang ya. Terus kami minta tanggapannya, apa sih yang membuat Anda berulang ke sini? Dia merasakan Parahyangan itu bagaikan surga bagi kami. Karena kami nyaman di Parahyangan. Karena kami merasakan tinggal di Parahyangan itu serasa di tempat tinggal kami sendiri gitu. Nah, sebenarnya alamnya yang bagus, pemandangannya yang bagus, desanya yang asri, dan penduduk dan masyarakatnya cepat beradaptasi dengan tamu-tamu yang ada. Tanpa kita edukasi masyarakatnya, mungkin wisatawan tidak nyaman. Oke, wah luar biasa. Nah, tema daripada kami perwisata itu, datanglah sebagai tamu, pergi sebagai keluarga, dan jangan lupa untuk kembali memampiri keluarga. Wow, itu dia pemirsa. Pertama kali saya menginjakkan kaki ke desa ini, saya penasaran sekali. Kenapa desa ini mendapat julukan sebagai desa terindah di dunia? Setelah melihat langsung, saya jadi sadar betapa indahnya desa ini. Masyarakat di sini sadar betul akan pentingnya menjaga sejarah, budaya, alam, serta perannya dalam mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Sampai jumpa di episode potret selanjutnya.